Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Anak Sinema. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Till Death. Film ini dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan seorang wanita yang dijebak oleh suaminya. Dia terbangun dalam keadaan terborgol dengan jasad suaminya. Apakah maksud dari suaminya melakukan hal seperti itu? Dan apakah bisa wanita ini terlepas dari borgol itu? Sebelum lanjut, siapkan secangkir kopi dan mencari posisi enak untuk menikmati alur film yang diceritakan. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke alur filmnya. Enjoy! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Emma. Emma adalah istri dari seorang jaksa sukses bernama Mark. Namun dia punya hubungan gelap dengan bawahan suaminya, yaitu Tom. Dia menjalin hubungan gelap dikarenakan hubungan dia dan suaminya tidak lagi seperti dulu. Tapi akhirnya malam ini dia menemui selingkuhannya dan mengakhiri hubungan mereka. Dia merasa hal itu tidak benar. Lalu dia pergi dari situ. Keesokan paginya, Emma menemui suaminya di kantor. Dia melihat sebuah berkas dari suaminya dan bertanya mengapa dia membebaskan pria yang dulu pernah menyerangnya. Emma dulu pernah diserang seorang pria bernama Ray. Lalu Ray dipenjara selama 10 tahun setelah kejadian itu. Tapi Emma bingung karena suaminya memberikan kebebasan kepada penjahat itu. Kemudian Mark menjelaskan bahwa semua ini adalah pekerjaan dan memang waktunya lah pria yang menyerangnya dulu itu bebas. Emma hanya bisa diam saja mendengarnya. Ternyata hari ini adalah hari anniversary pernikahan mereka. Mark mengajak Emma untuk dinner romantis bersamanya. Di situ, Mark memberikan kalung yang mewah kepada Emma, istrinya. Emma kaget melihat suaminya entah mengapa tiba-tiba sebaik ini. Padahal hubungan mereka sedang runyam. Setelah makan malam, suaminya mengajak Emma ke sebuah rumah di pinggir danau. Di situ merupakan tempat mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama. Mark memberikan kejutan dan sangat romantis di malam itu. Ia mengatakan berharap hubungan mereka bisa kembali membaik lagi. Akhirnya mereka pun bercocok tanam dan menghabiskan malam bersama di situ. Keesokan paginya, Emma terbangun dari tidurnya. Dia bingung melihat tangannya sudah terborgol dengan tangan suaminya. Lalu tiba-tiba Emma pun sangat kaget dan syok. Sekarang dia terjebak dengan keadaan tangannya diborgol bersama mayat suaminya. Kemudian Emma mencoba menelpon polisi, namun sia-sia karena jaringan mereka terputus. Lalu dia mencari cara lain. Dia berencana pergi dari situ. Kemudian dia menggunakan gaun pernikahannya dulu untuk mempermudah dia menyeret suaminya. Karena di luar sangat dingin dan bersalju, dia mengikat kakinya dengan kain dan dia masuk ke dalam mobil dan mencoba menyalakannya. Tapi sialnya, mobil itu tidak bisa dinyalakan karena tangki mobil itu sudah sengaja dikosongkan sebelumnya. Lalu dia memutar radio dan terdengar rekaman dari suaminya. Akhirnya ketahuan kenapa suaminya melakukan ini. Hal itu karena suaminya sudah mengetahui hubungan gelap Emma dengan bawahannya Tom. Dia membuat Emma sekarang seperti ini untuk membalas dendam atas kecemburuannya. Emma yang mendengarkannya sangat kesal. Namun dia tidak menyerah. Ia menyeret lagi mayat suaminya ke dalam dan mencari peralatan yang mungkin bisa dipakai untuk membuka borgolnya. Namun sialnya, semua peralatan apapun sudah dikosongkan di rumah itu. Singkat cerita, Emma masuk ke ruangan foto dan melihat semua foto-foto dia bersama selingkuhannya di situ. Kemudian dia melihat foto pria yang dulu menyerang dirinya. Emma sadar dirinya dijebak dan tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk dan berusaha masuk. Emma langsung panik. Dia mengira pria yang mengetuk itu adalah pria yang menyerangnya dulu. Tapi ternyata bukan. Itu adalah Tom, selingkuhannya. Tom kemudian bertanya, apa yang terjadi? Dan alangkah kagetnya, dia melihat mayat suaminya terborgol bersamanya. Emma kemudian menjelaskan ke Tom semuanya. Lalu Tom berkata dia kesini karena menerima pesan dari Emma
Dan nampaknya itu adalah pesan yang dibuat suaminya sebelum bunuh diri tadi. Emma merasa suaminya ini juga merencanakan jebakan untuk Emma dan selingkuhannya. Melihat hal itu, Tom berencana menelpon polisi, namun HP-nya tertinggal di mobil. Dan saat akan mengambilnya, seorang pria asing datang ke situ. Pria itu bernama Jimmy. Dia mengatakan dipanggil ke sini untuk memperbaiki pipa di rumah itu. Tom menyadari ada yang tidak beres dan menyuruh pria itu pergi, karena memang tidak ada yang memesan tukang pipa di situ. Selagi mereka berdebat, tiba-tiba seorang pria keluar dari mobil dan langsung menusuk Tom. Pria ini adalah Ray, orang yang pernah menyerang Emma dulu. Emma mengetahuinya sangat ketakutan dan bersembunyi. Jimmy mencoba menahan Ray dan mengatakan tidak seharusnya membunuh di situ. Mereka ke sini hanya untuk berangkas yang ada di dalam lalu pergi. Namun Ray mengatakan mereka harus mencari istri dari jaksa itu, karena untuk membuka berangkas itu nanti dibutuhkan kata sandi yang diketahui oleh Emma saja. Setelah dari situ mereka mulai mencari Emma. Terlihat Emma menyeret mayat suaminya ke gudang belakang rumahnya. Dia berusaha memotong tangan suaminya dengan jangkar kapal di situ. Ternyata jejak darahnya diikuti oleh Jimmy dan tiba-tiba Emma berhasil sembunyi dan memotong tangan suaminya tepat waktu. Jimmy dan Ray tidak melihat Emma di situ, lalu kembali ke dalam rumah. Emma menemukan bensin yang bisa dipakai ke mobilnya. Ia lalu membawa bensin itu dan secara diam-diam mengisi tangki mobilnya. Namun sialnya, saat sedang mengisi, Ray masuk ke garasi mereka. Emma berhasil sembunyi tepat waktu, namun ban mobilnya ditusuk oleh Ray. Sekarang keadaan menjadi sulit dan menegangkan. Emma kemudian mengendap-endap masuk kembali ke dalam rumah. Dan dari dalam rumah, dia menghidupkan alarm mobilnya untuk mengalihkan perhatian mereka. Emma sangat kedinginan dan langsung mengambil mantel dari mayat Tom. Namun karena hal itu, mereka jadi menyadari bahwa Emma ada di sekitar situ. Mereka pun semakin berusaha untuk menemukan Emma. Ray naik ke atas dan mencari di mana keberadaan Emma. Emma dari belakang langsung memukul Ray dengan stick golf hingga jatuh ke bawah lalu pingsan. Jimmy yang mendengarnya pun datang dan melihat bahwa Ray sudah tepar di lantai. Dan tiba-tiba Emma juga memukul Jimmy dan menguncinya di dalam. Kemudian Emma mengambil kunci mobil mereka dan langsung berlari keluar. Dia masuk ke dalam mobil, tapi sialnya Ray datang dan langsung menangkap Emma. Jimmy sempat menyadari Emma menelpon polisi dan mulai ketakutan. Namun Ray tetap ngotot ingin membuka berangkas itu. Mereka masih punya waktu sebelum polisi datang, karena lokasi ini cukup jauh dan terpencil. Singkat cerita, Emma kembali di borgol bersama mayat suaminya. Lalu Ray menanyakan angka sandi untuk membuka berangkas itu, tapi Emma sama sekali tidak tahu. Ray kemudian mengancam dan akan memotong jari Emma satu persatu jika tidak memberitahukannya. Jimmy yang mulai kesal dengan tingkah laku Ray kakaknya ini mengambil pistol dan menghentikan Ray. Sekarang Jimmy meminta baik-baik ke Emma kata sandi berangkas itu. Emma berpikir kata sandinya adalah hari jadi pernikahan mereka. Namun Emma akan memberitahukannya setelah mereka membuka borgol itu. Jimmy pun setuju dan membuka borgol Emma. Setelah diberitahu sandinya, Ray menarik mayat Matt untuk sidik jari dan memasukkan kata sandi yang disebutkan Emma tadi. Berangkas itu berhasil dibuka, tapi anehnya di dalam hanya ada sebuah gergaji kecil dengan tulisan. Di situ dituliskan bahwa berlian ada di leher istrinya. Emma sadar ternyata kalung yang dihadiahkan oleh suaminya itu adalah incaran bandit-bandit ini. Dia berusaha melepaskannya, namun percuma, karena kalung itu didesain untuk tidak bisa dilepaskan. Ray sadar bahwa tujuan Mark itu adalah agar dia memotong leher Emma dan mengambil kalung itu. Emma mulai ketakutan, tapi Jimmy berusaha menahan Ray. Beruntungnya pistol itu kosong. Ray kemudian berencana memotong leher Emma, namun dia dihentikan kembali oleh Jimmy. Secara tidak sengaja, Jimmy terdorong dan membuat dia tewas di tempat. Emma mengambil pisau dan berusaha menyerang kembali. Emma berhasil membuat Ray pingsan dan memborgol Ray
dengan mayat suaminya. Dia kemudian berlari ke dalam mobilnya dan langsung memundurkan mobil itu. Tapi sialnya, dia tidak bisa lewat karena terhalang mobil-mobil mereka. Ray masih berusaha mengejar Emma sambil menyeret suaminya. Karena tidak ada jalan lain, Emma langsung tancap gas dan menabrak Ray. Mobilnya tergelincir dan dia stuck di situ. Emma berhasil kabur, namun Ray berhasil menangkapnya. Terlihat es di situ mulai pecah. Emma melihat kesempatan dengan cepat mengambil pisau dan menusuk Ray. Ray yang terborgol oleh mayat suaminya tenggelam. Namun sialnya, dia sempat mengapai kaki Emma dan mereka semua tenggelam. Emma yang masih memegang pisau langsung menusuk mata Ray. Emma berusaha mencari jalan keluar dari es yang membeku dan sangat dingin. Dan Emma akhirnya selamat. Dan film pun selesai.